Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan design thinking yang kami buat pada tahap empathize dan define. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Alit Wagiswari dengan NIM 21120610018. Kemudian saya sendiri Putra Suardita dengan NIM 22110211008. Kemudian Iwan Agustina Sanggara dengan NIM 22110211020 dan Belkis Aura Rahman dengan NIM 22120211193. Pada presentasi kali ini akan terdapat 3 poin yang akan kita bahas, antara lain yang pertama metode pengumpulan data, kemudian tahap empati atau empathize, dan tahap define. Pada tahap empathize, kami memfokuskan masalah dan sasaran kepada para pendaki gunung dalam menemukan guide ataupun rute pendakian. Melihat dari antusias generasi muda saat ini yang hobi healing terutama mendaki, maka kami menargetkan sasaran kepada anak-anak muda dan masalah mereka dalam melakukan proses pendakian gunung. Adapun metode pengumpulan data yang kami lakukan pada laporan ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan juga survei. Dalam masalah layanan pendakian gunung, wawancara kami lakukan dengan para pendaki dari berbagai latar belakang untuk memahami kebutuhan mereka terkait akses dan juga fasilitas. Kemudian observasi, ini dapat membantu mengungkap tantangan yang dihadapi pendaki selama persiapan dan pendakian, seperti kurangnya akses informasi atau kesulitan logistik yang tidak selalu mereka ungkapkan dalam proses wawancara. Kemudian survei, ini berfungsi untuk menggali informasi terkait pengalaman, tantangan, dan kebutuhan pendaki selama kegiatan mendaki, serta persepsi mereka mengenai keselamatan dan juga fasilitas pendakian. Survei ini kami lakukan dengan pertanyaan tertutup dan terbuka yang kami rancang untuk mendapatkan data kuantitatif dan juga kualitatif. Berikut merupakan dokumentasi observasi dan survei yang telah dilakukan dengan menggunakan kuesioner di Google Form. Untuk hasil observasi dan survei akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan. Melalui wawancara dan observasi langsung, menghasilkan beberapa temuan terkait kondisi nyata yang berada di lapangan. Melalui metode ini, ditemukan bahwa pemberlakuan tiket pada gunung-gunung di Bali memberikan banyak manfaat terhadap wilayah dan juga masyarakat sekitar, seperti adanya gotong royong, adanya pembangunan pura melalui Danau Punia, adanya perbaikan jalan, adanya pembangunan base camp, dan juga perbaikan jalur pendakian, serta peningkatan sarana dan prasarana lainnya. Nah, pembelian tiket pada beberapa gunung di Bali masih dilaksanakan melalui sistem pembelian langsung dan juga ada beberapa melalui WhatsApp dan juga Instagram. Nah, melalui metode ini, kami menemukan beberapa kendala melalui sistem pendakian ini, yaitu seperti penjagaan pos yang masih kurang, yang dimana beberapa pendaki sering mengalami kejadian penjagaan pos yang tidak secara penuh. Misalnya, pada saat dia ingin melakukan pendakian, tidak ada penjaga di suatu base camp. Nah, hal ini tentu akan menghambat pembelian tiket dan juga proses pelaporan pada saat pendakian telah selesai dilaksanakan. Selain itu, ada juga kendala seperti sistem pencatatan dan pembelian tiket yang masih manual. Kemudian ada juga kendala yang mana sistem informasi terkait jalur dan juga layanan pemandu belum terintegrasi. Nah, hal ini memerlukan integrasi serta arahan atau komunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, BPKSDA, pemerintah desa, dan juga komunitas yang ada.
Selanjutnya, dalam tahap empathize ini, kami juga gambarkan dalam bentuk empathy map. Melalui wawancara, observasi, dan juga survei yang telah dilaksanakan, kami gambarkan empathy map ini dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah think and feel, yaitu apa yang pengguna pikirkan dan juga pengguna rasakan, yaitu terkait informasi seperti harga, jalur, kuota, akomodasi, dan juga regulasi. Selanjutnya adalah proses pemesanan, kemudian kebijakan terkait refund atau penjadwalan, dan juga perasaan bosan dan gelisah saat mengantri. Bagian yang kedua adalah see, atau apa yang pengguna lihat dalam lingkungan mereka, seperti media sosial, website resmi gunung, dan juga aplikasi pendakian seperti Irinjani, BBKSD untuk Jatim, dan tiket Kawah Ijen. Kemudian selanjutnya bagian yang ketiga adalah hear, atau apa yang pengguna dengar atau dari mana pengguna mendengar, yaitu teman sama pendaki, ulasan media sosial, komunitas online, dan permasalahan terkait kredibilitas platform, jaringan, dan juga server. Bagian yang keempat adalah say and do, apa yang pengguna katakan dan pengguna lakukan dalam kehidupan mereka, yaitu dalam hal ini adalah mengunjungi situs web resmi gunung, kemudian bertanya kepada komunitas atau teman, kemudian menyampaikan rekomendasi atau melakukan rekomendasi platform dan juga tips, dan do yang terakhir adalah menyampaikan keluhan atau harga terkait ketersediaan. Bagian yang kelima adalah pain, atau apa yang pengguna rasakan, tantangan serta hambatan yang pengguna rasakan, yaitu terkait tantangan informasi yang tidak lengkap, ketersediaan tiket, dan situs yang sulit diakses. Nah, bagian yang terakhir adalah gain, atau apa yang pengguna harapkan, atau apa kebutuhan dari pengguna, yaitu terkait proses pemesanan yang mudah dan cepat, informasi yang lengkap, kemudian menyediakan fitur pre-booking, dan adalah kredibilitas tiket. Sebelum beralih ke affinity diagram, kami terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah yang dibuat dalam bentuk tabel. Pembuatan tabel ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan dibuatnya affinity diagram. Selanjutnya, kami telah mengorganisir hasil temuan ke dalam affinity diagram yang menyoroti pola masalah utama berdasarkan tantangan yang saat ini dihadapi para pendaki. Fokus kami ada pada 3 kategori utama. Yang pertama, proses pemesanan, yang kedua, informasi yang lengkap dan akurat, dan yang ketiga, kredibilitas tiket. Kategori pertama adalah proses pemesanan. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sistem tiket yang ada saat ini masih bersifat manual, yang menyebabkan beberapa keterbatasan. Misalnya, pemesanan di muka atau pre-booking yang tidak tersedia, sehingga sebagian besar tiket harus dibeli di tempat. Selain itu, tidak ada opsi pengembalian uang atau penjadwalan ulang. Beberapa basecamp menawarkan pemesanan tiket melalui platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Namun proses ini masih belum konsisten di semua lokasi. Kategori berikutnya adalah informasi yang lengkap dan akurat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, banyak pendaki gunung yang kesulitan menemukan informasi yang dapat diandalkan tentang topik-topik penting seperti peraturan, rute pendakian, dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, tidak selalu ada panduan yang jelas tentang izin yang diperlukan atau bagaimana cara mendapatkan pemandu. Para pendaki seringkali tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi base camp, seperti jumlah pengunjung saat ini atau ketersediaan layanan tertentu. Banyak pendaki yang mengandalkan komunitas online atau media sosial untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, kategori terakhir yaitu kredibilitas tiket. Sistem tiket yang ada saat ini masih bersifat manual, dan belum ada sistem tiket online yang resmi dan terpercaya. Sistem legalisir manual ini dapat memicu adanya pemalsuan tiket. Secara ringkas, affinity diagram yang sudah dibuat menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh para pendaki dapat dikelompokkan ke dalam 3 area,
Yang pertama, kebutuhan akan proses pemesanan yang lebih mudah dan fleksibel. Yang kedua, akses ke informasi yang lengkap dan akurat. Dan yang ketiga, sistem tiket yang lebih kredibel. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai user persona. Pada kelompok kami memiliki 4 user persona. Yang pertama, user persona pertama kami memiliki pendaki pemula dengan nama Rina. Di sini Rina adalah seorang pendaki pemula berusia 21 tahun yang baru pertama kali mencoba mendaki. Sebagai seorang mahasiswi, dia tertarik mencoba pengalaman baru ini bersama teman-temannya. Namun, sebagai pemula, Rina sering bingung dengan prosedur pemesanan tiket dan khawatir soal penipuan tiket atau regulasi pendakian yang belum dipahaminya. Dia membutuhkan aplikasi yang bisa membantunya melakukan pemesanan tiket dengan mudah dan menyediakan informasi pendakian yang jelas dan terstruktur. Jadi dengan alat ini, Rina bisa lebih percaya diri dan tenang saat memulai pendakiannya. User persona yang kedua, kami memiliki pendaki berpengalaman dengan nama Adi. Adi di sini seorang fotografer lepas berusia 27 tahun dari Bandung. Dia adalah pendaki berpengalaman yang gemar menjelajahi jalur baru. Dan sebagai seorang yang sudah sering mendaki, Adi mencari aplikasi yang fleksibel untuk pemesanan tiket, termasuk fitur pre-booking dan schedule. Karena seringkali jadwalnya berubah, dia juga membutuhkan notifikasi otomatis untuk memastikan selalu mendapat informasi regulasi terbaru atau kondisi jalur. Jadi aplikasi ini harus dapat dipercaya dengan sistem verifikasi tiket sehingga Adi tidak perlu khawatir soal validitas tiket saat merencanakan petualangan barunya. Dan user persona yang ketiga, terdapat guide atau pemandu di sini dengan nama Pak Budi. Pak Budi seorang pemandu pendakian berusia 45 tahun dari Bali yang mengelola perjalanan grup pendakian dan bertanggung jawab atas keselamatan setiap peserta. Dan sebagai pemandu, di sini Pak Budi memerlukan sistem pemesanan tiket yang memungkinkan dia untuk mengatur tiket seluruh kelompoknya dengan mudah, termasuk opsi refund atau reschedule jika ada perubahan mendadak. Dan Pak Budi juga perlu akses khusus ke regulasi yang relevan bagi pemandu dan memiliki sistem verifikasi yang memastikan semua tiket peserta sudah sah. Dan dengan sistem ini, Pak Budi bisa lebih efisien mengelola grup dan menjaga keamanan peserta. Dan user persona yang terakhir, kami memiliki pengelola jalur atau pemerintah dengan nama Ibu Ketut. Di sini Ibu Ketut adalah pengelola kawasan konservasi berusia 47 tahun yang bertugas memantau jalur pendakian di Bali. Dalam perannya, dia bertanggung jawab untuk memastikan keamanan jalur dan mencegah penggunaan tiket palsu. Oleh karena itu, dia memerlukan sistem yang memantau jumlah tiket yang terjual dan serta opsi refund dan reschedule untuk mengelola kapasitas jalur secara efektif. Dan di sini, Ibu Ketut juga membutuhkan fitur yang memudahkan pembaruan regulasi dan penyebaran informasi ke pendaki secara otomatis. Dan dengan alat ini, Ibu Ketut bisa menjaga ketertiban dan keamanan jalur sekaligus memastikan hanya tiket yang sah digunakan oleh para pendaki. Dan dengan penjelasan ini, kita bisa melihat kebutuhan dan tantangan unik dari setiap persona yang telah dirangkum dan memberikan kita pemahaman yang lebih dan mendalam untuk merancang alat pentiketan yang sesuai dan efektif bagi semua pengguna. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyimak presentasi kami sampai detik ini. Dan juga kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama menyajikan presentasi ini. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan para mesanti.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.